Muji, terima kasih. Suara saya bisa terdengar jelas ya, Pak? Jelas, Pak, jelas. Sangat jelas, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Memang informasi dari Pak Muji, rencananya kita jam 2 ya, Pak, untuk pertemuan ini. Karena ada hal lain yang kami harus hadiri, sehingga kami minta dimajukan jamnya jam 13. Mohon maaf ini mungkin agak lebih cepat ini pertemuan kita. Mungkin dapat kami sampaikan Bapak Ibu, dan mungkin kita perkenalan dulu ya. Jadi saya tadi sudah disampaikan bahwa saya adalah Ridwan dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya adalah sebagai Ketua Tim Kerjanya Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan di Biro Pengadaan Barang Jasa Kementerian Kesehatan. Jadi pengelolaan katalog elektronik sektoral ini Bapak Ibu ini sudah dimulai di tahun 2022. Jadi hampir 1 tahun nih kami mengelola pengadaan barang jasa katalog elektronik sektoral. Memang tepatnya kita launching di tanggal 14 Februari 2022. Nah, ini kita mulai dengan launchingnya katalog elektronik sektoral untuk komoditas alat kesehatan. Kemudian menyusul kemudian di bulan akhir Maret itu adalah etalase untuk obat. Nah, dan selain itu juga ada migrasi-migrasi yang dimigrasikan dari yang tadinya dari nasional yaitu LKPP, ada juga sebagian yang dimigrasikan ke Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada sekitar 16 etalase yang ada di Kementerian Kesehatan. Dan di 2023 ini juga kita sudah menayangkan etalase jasa kalibrasi selain komoditas alat kesehatan dan obat. Dan obat juga memang kami tambahkan ya Bapak Ibu etalasenya. Yang tadinya di tahun-tahun sebelumnya itu adalah obat saja. Sekarang kami pisahkan etalasenya yaitu untuk etalase vaksin, etalase obat non JKN, dan obat lainnya. Sehingga ini adalah kami fasilitasi untuk para pelaku usaha adalah untuk memudahkan penayangan produk-produknya. Karena terkadang para pelaku usaha ini menayangkan produknya karena adanya kebijakan baru sehingga apa saja ditayangkan. Nah, ini yang kami fasilitasi untuk etalase yang kami siapkan dan memudahkan untuk para pelaku usaha. Nah, terkait masalah konsolidasi, mungkin izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Nah, sudah bisa terlihat ya, Bapak Ibu ya. Ya, terlihat. Oke. Ya. Nah, ini terkait masalah konsolidasi, memang sebelumnya juga memang kita sudah melakukan konsolidasi ya Bapak Ibu. Namun konsolidasi ini terbatas. Misalkan kami lakukan di sekitar rumah sakit yang terdekat. Misalkan yang dikenal mungkin Pak Muji tahu ya, Joglo Semar. Nah, ini sebenarnya konsolidasi katalog elektronik sektoral. Nah, ini adalah konsolidasi katalog untuk Joglo Semar. Namun pada tahun ini 2023 karena adanya kebutuhan dan spesifikasi yang dibutuhkan itu hampir sama. Nah, ini perlu kami konsolidasikan secara nasional terhadap produk-produk yang di katalog elektronik sektoral. Nah, ini adalah sebagai upaya juga untuk merealisasikan kebijakan baru yang LKPP baru terbitkan ya di tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, terkait proses dan dasar hukum dari pelaksanaan konsolidasi ini, memang sebagaimana kita ketahui ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Peraturan Presiden nomor 16. Lalu juga memang adanya
kebutuhan ya dari para dinas-dinas kesehatan baik di khususnya di daerah. Nah, ini terkait dana DAP. Nah, ini perlu monitoring yang kuat dari Kementerian Kesehatan sehingga kami melakukan ini ada dasar juga sebagai dasar kesepakatan bersama dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, juga Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini terkait masalah sinergi pengawasan dana alokasi khusus bidang kesehatan. Nah, di tahun 2023 ini memang ada alat kesehatan yang dibutuhkan oleh para dinas kesehatan terkait masalah antropometri dan USG, sehingga kami memfasilitasi untuk lebih pengawalan monitoring dan juga agar tidak ada spek yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukannya pembuatan etalase khusus ya untuk konsolidasi alat kesehatan ini. Dan juga adanya peraturan Menteri Dalam Negeri ya baru ini tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran dan juga putusan RKPP 2. Nah, ini kami juga dalam melaksanakan konsolidasi ini dipayungi juga dengan putusan kepala KPP yang baru, yaitu nomor 121 tahun 2023 tentang pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah unit katalog elektronik. Nah, jadi Bapak Ibu di Kementerian Kesehatan saat ini memang ada program terkait transformasi kesehatan. Nah, ini adalah untuk integrasi layanan primer dan pemerataan layanan rujukan, di mana dalam transformasi kesehatan ini, Kementerian Kesehatan ini, khususnya Kementerian Kesehatan dan pemerintah Indonesia membutuhkan alkes yang berstandar, baik teknologi dan dalam jumlah besar. Nah, ini tadi kami sampaikan bahwa saat ini ada program pengadaan USG dan antropometri yang menggunakan dana DAP, dan juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan pusat yang nanti akan didistribusikan ke daerah-daerah. Nah, terkait hal ini, maka ini kami khususnya ya di Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Biro Pengadaan Barang Jasa, maka perlu menyusun strategi pengadaan yang efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel. Nah, dalam hal ini kita melakukan konsolidasi pengadaan melalui pembukaan etalase konsolidasi alkes di katalog sektoral kesehatan. Nah, ini kami sudah buka proses pembukaan etalasenya, dan saat ini memang sudah tayang terkait produk-produk USG maupun antropometri di etalase konsolidasi pengadaan Kementerian Kesehatan. Nah, ini untuk konsolidasinya sendiri Bapak Ibu, untuk lebih ini ada di 121 ya, untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah katalog elektronik. Namun proses bisnis penayangan ini tidak lagi sama dengan 122 ya Bapak Ibu, yang tidak perlu negosiasi harga. Jadi kalau proses bisnis 122 untuk penayangan produk memang tidak adanya verifikasi di awal ya, baik verifikasi dokumen, administrasi maupun teknis, dan juga negosiasi harga. Nah, sedangkan di konsolidasi pelaksanaan konsolidasi pengadaan ini, jadi setiap barang yang akan menayangkan produknya di konsolidasi alat kesehatan ini harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu, termasuk masalah uji fungsi. Jadi kami akan menguji fungsi dulu alat yang akan tayang di katalog elektronik sektoral itu. USG, nah ini USG ini kita uji fungsi Bapak Ibu. Kami didatangkan oleh pelaku usaha ke Biro PBC dan diuji fungsikan. Kalau memang sesuai dengan spesifikasi yang sudah sesuai ketentuan, maka itu akan bisa menayangkan di katalog konsolidasi katalog pengadaan barang jasa alat kesehatan.
namun itu harus dinegosiasi terdahulu untuk harganya. Ya, next. Nah, ini Bapak Ibu, untuk urgensinya sendiri Bapak Ibu, ini adalah ditujukan untuk efisiensi anggaran memastikan APES yang standar. Jadi jangan sampai nanti barang yang dibeli ini speknya berbeda-beda Bapak Ibu. Karena ini dibutuhkan oleh dinas-dinas kesehatan, puskesmas, sehingga itu harus berstandar sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh sebenarnya untuk USG dan antro ini ditetapkan dalam Perpres ya, ada ketentuannya untuk spesifikasinya. Nah, ini kami ambil spesifikasi tersebut sebagai standar untuk proses konsolidasi. Jadi urgensinya ini Bapak Ibu, ini adalah karena adanya kebutuhan pengadaan barang jasa yang sejenis. Ini kebutuhannya saat ini memang sangat tinggi ya Bapak Ibu untuk antro dan USG. Lalu mengurangi biaya proses pengadaan, procurement cost, dan mengurangi efisiensi harga produk yang sejenis. Dan pelaksanaan strategi pengadaan untuk memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dari efisiensi anggaran dan waktu. Dan pemberdayaan penguatan industri dalam negeri. Jadi kami prioritaskan Bapak Ibu untuk konsolidasi adalah prioritas untuk produk dalam negeri. Nah, ini terkait alur penyelenggaraan konsolidasi pengadaan alat kesehatan yang kami selenggarakan. Jadi yang tahap pertama ini kami mengumpulkan data kebutuhan. Kebutuhan ini sesuai dengan perencanaan. Ada berapa kebutuhan sebetulnya yang dibutuhkan pada alat tersebut. Dan kami akan mendalami pasar dan proses bisnisnya. Dan lalu tim kami melaksanakan proses konsolidasi dengan penyiapan dokumen pemilihan, pengumuman, penyampaian penawaran, negosiasi, dan penetapan hasil konsolidasi. Jadi konsolidasi ini untuk penayangannya Bapak Ibu memang beda dengan 122 untuk penayangannya. Jadi kami harus melakukan negosiasi harga dan juga nanti akan ditetapkan hasil konsolidasi dengan berkontrak payung antara Kementerian Kesehatan dengan para penyedia. Nanti setelah berkontrak payung, maka kita akan menayangkan ya Bapak Ibu penayangan produknya di katalog elektronik, yaitu di etalase konsolidasi alat kesehatan. Dan setelah itu user atau pembeli ini dapat melakukan proses ekvisisinya di etalase katalog konsolidasi alat kesehatan Kementerian Kesehatan. Jadi dalam proses pembelian ekuitasing ini mungkin ini mengurangi mitigasi risiko audit dari para PPK ya. Mungkin kalau kita menggunakan etalase di luar konsolidasi memang para PPK harus memverifikasi terlebih dahulu ya terkait dokumen-dokumen nomor izin edarnya maupun dokumen-dokumen terkait teknis lainnya termasuk spesifikasinya. Namun tidak mengurangi tetap ya mungkin kalau bisa diperlukan ya bisa uji fungsi kembali. Tapi kami sudah menguji fungsi alat tersebut pada waktu proses penyampaian penawaran dan negosiasi. Nah, jadi Bapak Ibu terkait konsolidasi ini memang kami melakukan kajian terhadap kebutuhan yang ada saat ini. Dan jadi saat ini memang cukup banyak ya Bapak Ibu jumlah dan alokasi anggaran untuk PSG 2 dimensi dan angka pemerintah tahun 2023. Jadi ini sekitar 2,9 triliun. Nah, ini untuk USG-nya sendiri untuk dana alokasi khusus ini ada kebutuhan 1.865 unit. Lalu untuk pusat nanti didistribusikan ke daerah juga ini ada 2.559 unit. Nah, ini masih tahap usulan ya. Nah, jadi proses usulan
untuk pusat. Jadi belum semua nih yang diusulkan. Saat ini baru ada 1.482 yang diusulkan ke Biro PPC untuk proses pengadaannya. Jadi total sekitar 4.415 unit USG yang akan berproses ya di tahun 2023 ini. Selain USG, ini ada antropometri juga nih Bapak Ibu. Nah ini untuk dana alokasi khusus, ini ada 131.618 unit ya untuk dana alokasi khusus. Dan pusat juga melakukan proses pengadaan, ini 119.233 unit. Jadi ini untuk pusat, ini adalah bukan untuk pusat ya, penyelenggaraan di pusat nanti akan didistribusikan ke daerah-daerah. Jadi total 250.851 unit dengan pagu anggaran sekitar 2,29 triliun untuk antropometrik. Nah, selain USG dan antro, Bapak Ibu, ada juga memang proses adanya kebutuhan ya, kebutuhan juga di rumah sakit umum daerah terkait alkes ya, layanan prioritas jejaring KJSU. Nah ini jumlah alokasi anggaran pengadaan alkes layanan prioritas jejaring KJSU ini adalah untuk kardiovaskular ini sekitar 5,18 miliar, ini anggaran pagu anggarannya. Untuk layanan kanker sekitar 950,26 miliar dan layanan stroke ini 1,44 triliun. Dari semua anggaran ini tersebar di beberapa rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit umum pusat Kementerian Kesehatan. Nah ini sebagai dasar kami juga mengadakan konsolidasi alat kesehatan layanan prioritas jejaring KJS, dan ini sudah kami laksanakan dan baru selesai ya proses konsolidasi. Nah ini kami juga dipayungi hukum dengan adanya surat edaran bersama Bapak Ibu. Jadi surat edaran bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan purchasing yang ada di kami untuk alat kesehatan USG dan juga antropometrik kit, dan untuk produk dalam negeri ya, hasil kondisi secara nasional pada katalog elektronik sektor kesehatan tahun 2023. Jadi pelaksanaan proses aplikasi pada konsolidasi alat kesehatan ini sudah ada surat edaran bersamanya, yaitu antara Kementerian Dalam Negeri, LKPP, dan Menteri Kesehatan sendiri. Jadi di dalam surat edaran ini adalah untuk memastikan ya Bapak Ibu, spesifikasi USG 2 dimensi dan antropometri sesuai dengan standar dan harga yang efisien, dan juga mewajibkan daerah yang punya alokasi DAP untuk USG 2 dimensi dan antro untuk melakukan e-processing melalui etalase khusus konsolidasi. Jadi para ibu yang ada di dinas kesehatan maupun di rumah sakit umum daerah, apabila untuk membelanjakan proses purchasing-nya untuk alokasi DAF untuk USG 2D dan antropometri ini bisa melakukan melalui etalase khusus konsolidasi. Jadi kami sudah siapkan etalasenya dan kami sudah proses untuk dokumen-dokumen termasuk harganya. Nah ini Bapak Ibu terkait masalah SE nomor 26707, jadi turunan dari SE keputusan bersama ini terkait tentang pelaksanaan konsolidasi pengadaan kesehatan untuk rumah sakit jaring. Jadi ini beda lagi ya dengan antro dan USG. Jadi ini adalah untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan alkes untuk rumah sakit jaring kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Jadi kami sudah proses saat ini adalah jantung, stroke, dan
Dan untuk kronologi sendiri ini belum kami proses karena masih menunggu usulan dari unit teknis terkait. Nah ini dilakukan melalui metode equalizing dalam rangka pengangkutan pelayanan kesehatan. Ini tujuannya hampir sama untuk mendorong pelaksanaan rekomendasi pemerintah yang efektif dan efisien. Ruang lingkupnya sendiri Bapak Ibu untuk pelaksanaan rekomendasi pengadaan kesehatan termasuk Limba JS ini pada elektronik sektoral tahun 2023 ini ada sampai dengan 2026 karena KJSU ini untuk anggarannya sendiri akan disediakan sampai dengan 2026. Nah ini adalah untuk kebutuhan rumah sakit dan bidang kesehatan lainnya yang bersumber dana BLU dan anggaran pendapatan belanja negara. Untuk daerah ini ada sumber dana yang alokasinya di DAP/FISIK ya, bidang kesehatan tahun 2023. Nah ini terkait ketentuan yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu terkait surat edaran bersama ini. Jadi apabila dalam hal terdapat produk pengadaan alat kesehatan USG atau amproponitid dan jantung yang berada di luar etalase konsolidasi pengadaan kesehatan serta memiliki sertifikat TKDN paling sedikit 20%, spek sesuai dengan ketentuan dan harga lebih murah. Maka ini pembelian akses produk tersebut dimungkinkan setelah dilakukan uji fungsi dan nego sesuai yang berlaku serta dimasukkan ke dalam etalase konsolidasi pengadaan. Jadi kalau memang ada yang di luar itu yang dengan harga yang murah, TKDN yang paling sedikit 20% dan speknya sesuai, maka prosedur yang berlaku ini dimasukkan ke dalam etalase konsolidasi pengadaan alat kesehatan tahun 2023. Nah, dalam prosesnya ini nanti PA, KPA atau PPK serta PP dalam melakukan proses pembelian pengadaan secara e-purchasing ini dapat mengacu pada keputusan Kepala LKPP nomor 122 dan tetap perhatikan prinsip pengadaan untuk menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Jadi walaupun kita sudah siapkan konsolidasi, etalase konsolidasi, yang dimana di awal sudah kami verifikasi, sudah kami negosiasi, tetap proses purchasing-nya oleh PPK ini tetap mengikuti ya kebijakan yang ada, yaitu kebijakan di 122 tahun 2020. Mungkin perlu kami tambahkan Bapak Ibu, jadi saat ini juga kami sedang menjajaki untuk obat ya. Maaf Bapak Ibu, tunggu sebentar. Ya, jadi sedang menjajaki untuk obat yang akan kami konsolidasikan dan kemungkinan terkait masalah obat yang klaim JKN ya Bapak Ibu yang kami akan konsolidasikan karena banyaknya obat-obat yang JKN ini yang tayang di saat ini di katalog sektoral ya bervariasi. Ini yang sangat mengalami kesulitan ya para PPK bernegosiasi dengan harga klaim ya. Nah ini yang perlu kami rencana untuk kami konsolidasikan obat tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu terkait masalah surat edaran bersama terkait konsolidasi komoditas ya, komoditas kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan, baik alat kesehatan maupun perkembangan obat yang nantinya rencana akan kami juga konsolidasikan. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi aja Pak Muji ya. Ya,
terkait masalah konsolidasi ini, bagaimana proses purchasing-nya, apakah perlu dinego kembali, dan lain-lain mungkin kita bisa diskusikan. Baik, untuk waktu kami serahkan ke Pak Budi untuk kita berdiskusi, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridwan atas penyampaiannya. Bapak Ibu yang hormati ya, kalau kita lihat Indonesia ini ya, jumlah rumah sakitnya kalau nggak salah, antara rumah sakit Kementerian Kesehatan, rumah sakit daerah, maupun rumah sakit swasta, kalau nggak salah total jumlahnya itu lebih dari 2.000 rumah sakit. Lebih dari 2.000, jadi suatu pasar yang luar biasa. Sedangkan puskesmasnya itu melebihi 10.000 puskesmas. Jadi kita tuh pasar yang luar biasa. Sehingga dengan demikian betapa sibuknya masing-masing puskesmas, masing-masing rumah sakit mengadakan pengadaan sendiri. Maka hal demikian strategisnya perlu dilakukan konsolidasi. Konsolidasi dengan volume yang banyak, ya menggabungkan banyak kebutuhan-kebutuhan tadi, akan pengadaan bisa efektif ya dan efisien juga, akan hemat ya, lebih turun harganya, bisa murah dan sebagainya, sehingga ada kehematan, sehingga tidak pemborosan. Tadi disampaikan oleh Pak Ridwan ya, telah dilakukan konsolidasi ya alat kesehatan berdasar SE bersama tanggal 5 Juni tahun 2023. Kalau nggak salah, hasil dari konsolidasi ini untuk USG dan antrometri itu bersifat wajib, ya bersifat wajib, bukan himbauan kalau nggak salah. Nanti Pak Ridwan bisa mengoreksi saya, bersifat wajib. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan. Tadi Pak Ridwan bisa menegaskan apakah SE tadi untuk USG dan antrometri memang bersifat wajib tuh? Nggak boleh beli di luar yang dikonsolidasi. Gimana ini Pak Ridwan? Ya, harus di konsolidasi Pak, di atas konsolidasi. Apa ya, kita meminimalisir terkait perbedaan spek ya Pak, karena kan USG dan antro ini jangan sampai berbeda ya Pak spesifikasinya, karena mungkin terkait antro ya. Maaf dulu Pak. Oke Pak, silakan minum dulu Pak. USG sudah harus ikut spek itu atau boleh di luar itu kalau rumah sakit? Iya, terkait antro aja ya, misalkan alat ukurnya itu jangan sampai berbeda 1 mili aja, itu akan berakibat fatal nantinya untuk penilaian alat kesehatan, untuk pertumbuhan, monitoring kesehatan misalkan untuk anak kan gitu ya. Makanya alat pengukur di antro ini kita harus lebih apa ya, spesifikasinya ini lebih terkontrol lah gitu. Makanya kita konsolidasikan dan kita wajibkan di konsolidasi itu, karena proses penayangan di konsolidasi ini di tahap awalnya memang benar-benar kita sudah uji fungsi Pak, sesuai dengan spesifikasi yang memang dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi jangan sampai di daerah yang satu dengan daerah yang lain ini berbeda nih Pak. Jadi sehingga hasil dari nanti monitoring kesehatan ini berbeda-beda nanti hasil ininya, karena kan di daerah satu misalkan dengan alat yang satu beda alat pengukur ininya, itu yang kita jaga. Mungkin itu Pak. Jadi intinya sih ini sesuai dengan SEB ini wajib menggunakan di etalase konsolidasi, gitu Pak. Ya, Bapak Ibu, berarti ada namanya SE bersama 5 Juni 2023 mengenai kebutuhan USG sama antrometri. Saya nggak tahu antrometri apa, kalau ada namanya metri biasanya untuk ngukur-ngukur tuh antrometri. Ya, untuk kebutuhan itu Bapak Ibu harus mengikuti spek yang hasil konsolidasi ini, termasuk wajib beli, kalau beli juga mengikuti konsolidasi ini. Jadi kalimat di SE bersama ini 5 Juni 2003, kalimatnya kalau kebutuhannya itu USG dan ini adalah wajib gitu ya, wajib. Pertanyaan berikutnya Pak, kalau belum ada yang bertanya teman-teman ini, kalau konsolidasi ini kalau masing-masing rumah sakit beli itu harganya sudah fix atau masih perlu nego lagi Pak ini? Bagi para rumah sakit ini kalau mau beli lagi nih. Ya, karena ini kita tetap acunya 122 ya Pak, proses purchasing-nya.
tetap dinego kembali. Tapi sebenarnya ini ada sudah kami negokan Pak dengan harga terbaik yang kami tim PBJ yang negosiasikan. Tapi karena kita di sistemnya sudah disediakan fitur ya untuk bernegosiasi, tapi tetap kita lakukan negosiasi. Bagi rumah sakit kalau beli tetap harus negosiasi Pak ya? Iya. Oke. Biar ada rekod sedikit lah negosiasi. Yeah. Apa namanya proses negosiasi. Ya. Artinya beda kalau beli satu, mungkin Mas Kit belinya beli 7 ya. Iya. Iya. Walaupun ini Pak, walaupun kami sudah nego ya harga tetap di purchasing tetap ada prosesnya sih Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap nego, mungkin penyedia akan bilang itu sudah dinego sama Kemenkes habis-habisan misalnya gitu penyedia itu. Iya Pak. Ya Pak, pasti itu Pak. Ya, tetap melakukan negosiasi. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya ini, mumpung kita pada narasumber pertamanya ini ya di Kemenkes sebagai pelaku konsolidasi ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Halo Pak Benny Iksan, nggak ada bertanya? Sudah paham ya. Tinggal klik. Tapi apa namanya ya? Kalau memang perlu diuji fungsi kembali sih nggak apa-apa sih, kita nggak ini. Kalau memang untuk lebih meyakinkan lagi sih Pak. Oh iya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Pak Satrio Tomo, Pak Benny, dan teman-teman yang lain, kita tanya lagi Pak, mengenai obat Pak. Obat kalau di katalog, obat tuh hanya di katalog Kementerian Kesehatan saja Pak ya? Iya, karena kan ada kebijakan ya Pak, untuk komoditas kesehatan, ini tetap kita satu pintu ya Pak di Kementerian Kesehatan, karena terkait masalah apa namanya izin edar dan monitoring, sehingga kami berkoordinasi dengan LKPP untuk penayangan obat dan alkes itu hanya dilakukan di etalase atau di katalog sektoral Kementerian Kesehatan, jadi tidak di sektoral yang lain maupun di lokal. Kalau harga obat Pak di katalognya Kementerian Kesehatan tuh harganya fix atau masih bisa dinego lagi? Kalau dulu kan fix tetap harganya, nggak bisa dinego. Oh iya. Kalau sekarang dinego? Iya, sekarang dinego Pak. Nah kalau sebenarnya sih kalau yang untuk yang JKN ya Pak, itu kan ada harga klaim ya. Nah itu mungkin rumah sakit atau puskesmas atau dinas kesehatan harus memegang harga klaim yang SK klaim itu sebagai dasar bernegosiasi gitu. Jangan sampai nanti harganya yang kita negokan di atas harga klaim, nanti yang sisanya itu yang bisa diklaim gitu, yang di atas SK klaim itu. Makanya ini kami lagi mengkaji nih Pak, karena ini banyak variasi harga ya terkait obat CKN, mungkin sangat menyulitkan juga nih para PPK atau PP bernegosiasi. Nah ini kita akan konsolidasikan nih Pak, harga-harganya ini, nanti yang akan ditenderkan itu harga klaimnya ini, mau enggak harga klaim tersebut, kalau memang mau ya kita tayangkan di konsolidasi obat CKN tersebut gitu sih Pak. Itu baru rencana sih Pak. Ya. Jadi berikutnya Pak, alat kesehatan tuh hanya di webnya Kemenkes atau ada juga boleh di webnya katalog lokal mengenai alat kesehatan? Tadi kan obat kita bicara. Alat kesehatan di sektoral Pak, Kementerian Kesehatan. Obat, kalau alat kesehatan sama di Kementerian Kesehatan juga? Iya betul, obat dan alat kesehatan ada di Kementerian Kesehatan. Oh nggak boleh di katalog lokal ya kalau alat kesehatan juga ya? Iya, ya cuman karena ini Pak ya, terkadang kan karena proses bisnisnya ini sangat simpel ya, bagi para pelaku usaha untuk menayangkan, terkadang ada aja sih Pak yang
apa namanya menayangkan sistem masuk ke sana. tayang juga gitu Ya. di lokal maupun di sektor lainnya. Nah, ini mungkin kerja keras tim monitoring juga nih Pak untuk ya. monitoring. Baik, Ibu, ada pertanyaan? Bu Fitria Walandari, ada pertanyaan mengenai obat, alat kesehatan maupun alat melalui konsolidasi ini? Tadi Pak Ridwan cerita pengadaan yang diproses oleh teman-teman kita dari Rumah Sakit Joglo Semar, rumah sakit yang berada di Jogja, Solo, Semarang, mungkin Magelang. Itu Iya. ditayang di mereka sendiri atau hasilnya tayang di Kemenkes itu gimana Pak? Hasil produk yang Oh mereka itu lakukan? ini Pak, apa namanya itu enggak tayang, tapi dia berkontrak Oh, ini sih. benar ya. Iya, hasilnya Tender berkontrak bertayang. langsung. Hasilnya hanya untuk daerah Joglo Semar tadi ya, Jogja, Iya, Solo, Semar. berkontrak aja. Oh. Bukan diberikan oleh Kemenkes untuk tayang di Kemenkes gitu Pak ya. Enggak. Ya, oke. Gimana Bapak Ibu? Kalau obat itu izinnya apa Pak namanya? Izin Izin edar Pak. edar. Iya, itu Kalau dari Badan POM kalau obat. Kalau alat obat. kesehatan dari Kementerian Kesehatan Pak. Oh, kalau alat kesehatan izinnya apa? IPAK itu Pak ya? Izin. Oh itu IPAK itu izin penyalur alat kesehatan. Tapi kalau alat kesehatan tetap nomor izin edar namanya dia juga. Cuman pembedanya itu ada kodenya. Kodifikasi apa namanya alat kesehatan itu biasanya kalau NDA-nya itu AKL ya atau AKD. Kalau obat itu kodenya itu DKI atau DKL. Nah, itu semua dikeluarkan oleh Badan POM kalau ya. Ya, kalau obat dari Badan POM, kalau alat kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Pak ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tapi bisa nggak Pak rumah sakit dengan adanya katalog ini, dia tender sendiri alat kesehatan, tender sendiri obat, masih bisa ya? Kalau sudah ada konsolidasi sih tetap dikonsolidasi Pak. Pak ya. Iya. Kalau dibantu bisa dia tender sendiri pengadaannya. Iya. Nah. Bu Aas Mas Ria, ada pertanyaan? Bu Dewi Sartika? Silakan yang mau bertanya, Pak Dedi Juwerdi. Kayaknya ada chat pertanyaan Pak. Oh, mana ya? Oh, iya. Ini pertanyaan dari Pak Ardiarto. Mungkin bisa tampil Pak Ardiarto, langsung aja. Boleh bertanya langsung ini. Ya, silakan di Pak Ardiarto hadir. Mohon izin bertanya mengenai verifikasi penyedia dan distributor obat pada e-katalog sektoral Kemenkes terkait izin distribusi obat. Masih kami temukan beberapa penyedia distributor dengan badan usaha berbentuk CV. Badan usaha berbentuk CV. Permenkes 14/2021 mensyaratkan PBF, pedagang apa ini Pak? Besar farmasi ya. Ya. Harus berhukum PT atau koperasi. Mohon tanggapan dari Pak Ridwan, dari Pak Ardiato nih. Gimana Pak? Ya ini kembali lagi nih Pak yang tadi saya sampaikan. Jadi memang terkait penayangan saat ini apa namanya bisa siapa saja ya, nggak ada filter ya di awalnya, sehingga tinggal kejujuran aja sih Pak untuk menayangkan produknya nih para pelaku usaha. Jadi sebetulnya sih kami sudah mempersyaratkan ya untuk penayangan produk ini termasuk obat syarat-syarat ketentuan baik dari teknis maupun dokumen administrasi lainnya. Memang kalau memang ditemukan hal seperti ini sebenarnya di sistem juga sudah disiapkan pelaporan ya Bapak Ibu. Nah ini bisa juga melaporkan ke dalam sistem tersebut.
untuk apa namanya, bila terjadi di lapangan ini ditemukan hal-hal seperti ini. Atau bisa juga karena ini ada di Kementerian Kesehatan, mungkin dilaporkan juga ke kami Bapak Ibu, ke Biro Pengadaan Barang Jasa. Ini kami kaji dan kami telaah, dan kami nanti akan langsung menindaklanjuti kalau memang ini melanggar ketentuan yang ada saat ini. Memang apa namanya, saat ini ya Bapak Ibu, kami mengelola lebih dari 130 ribuan produk yang tayang di katalog elektronik sektoral, baik obat maupun alat kesehatan. Jadi memang agak kesulitan juga kami memonitoring. Jadi mohon bantuan ini Bapak Ibu, apabila ada ditemukan hal-hal seperti ini, tolong dilaporkan dan kami akan tindak lanjuti. Kalau memang butuh cepat, ya di sistem sudah ada sistem di katalog itu pelaporan ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan pelaporan di sistem katalog elektronik tersebut. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Ya, jadi kalau nggak sesuai segera melaporkan gitu Pak ya kepada Kemenkes. Ya. Kalau kejadiannya ini Pak, dia tidak memperhatikan itu CV atau PBM dan dia sudah terlanjur beli, bagaimana Pak? Sudah terlanjur transaksi, sudah terlanjur e-purchasing. Padahal itu katalognya berada di katalognya Kemenkes. Gimana Pak gitu? Kalau ada kejadiannya begitu. Udah terlanjur beli ya. Terlanjur beli, sudah terlanjur digunakan, izinnya nggak benar ini. Itu kan sebenarnya ada syarat ketentuan ya Pak di 122 itu Pak ya. Syarat ketentuan untuk penyedia. Jadi kewajiban hak dan kewajiban penyedia itu apa? Termasuk harus menayangkan produk yang betul-betul yang benar-benar ini dia gitu. Jadi kalau memang ada kesalahan-kesalahan, ya itu menjadi tanggung jawab si penyedia dalam penayangan, baik produk, spek maupun yang lain-lainnya. Jadi mungkin di 122 di syarat ketentuan penyedia itu sudah sangat jelas bahwa itu kalau memang ada seperti itu adalah tanggung jawab si penyedia. Gitu, Pak. Ya, masih Pak. Mungkin kalau ada kejadian terlanjur dibeli, digunakan dan sebagainya, mungkin bisa koordinasi sama inspektoratnya. Apakah harus ditarik, harus dikembalikan, kalau sudah digunakan, dibayar tanpa harus memperoleh untung dan sebagainya. Maka koordinasi dengan inspektorat untuk segera diselesaikan, jangan dibiarkan terkatung-katung. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Bisa langsung ya. Silakan angkat tangan. Bu Kiki Sumarja, silakan bertanya. Suaranya Bu belum dibuka Bu. Gini kan saya juga apa namanya PP Dinkes ya Pak, nanti coba. Ya. Iya, kebetulan gitu. Tapi nanti cobalah, ini kan kayaknya katalog sektoral sudah di sini sudah pada make yang itu. Cuman kemarin sempat juga nanya-nanya lah yang lain. Kalau misalnya ada perbandingan, misalnya di Palembang itu ada apa sih? Ada tempat servisnya, tapi harganya lebih tinggi. Terus di Jakarta harganya lebih mahal, itu gimana gitu kan? Tapi kemarin sempat saya sarankan untuk ini aja Pak, apa namanya? Boleh ya kalau Mas pakai justifikasi? Untuk apa? Layanan purna jual atau layanan servis? Servis dan purna jual. Kalau purna jual kan pasti biasanya ada semua Pak. Servisnya, servis. Oh, servis kerusakan ya atau pemeliharaan? Iya Pak. Ya. Itu yang Ibu tanyakan? Iya. Kalau misalnya kayak gitu, kita harus boleh beli di Palembang aja, ya apa yang ada di Palembang servisnya, atau kalau harganya lebih tinggi, atau harus yang di Jakarta Pak? Bentar, alat kesehatan kan katalog kan berarti kan satu di Kemenkes satu. Ya, harganya kan sama berarti untuk seluruh Indonesia tinggal dinegosiasi.
tinggal Ibu sekarang kalau ada kerusakan, mungkin Ya. itu ya, kerusakannya Iya. kalau Betul. dilakukan oleh distributornya di Palembang lebih mahal, kalau di Jakarta mungkin lebih murah, begitu ya. Nah, gimana Pak Ridwan kalau gitu? Iya, kan jasa pemeliharaan nanti kan ya. Itu kan Di pasti luar ada dapat network ya. garansi. Ya, Bu. Kalau Iya, kita jasa beli alat pemeliharaan. garansi kan itu ya, biasanya ya. Nah, Purna jualnya biasanya 1 tahun. iya, ya itu kan itu nanti itu kan Pak, dianggarkannya nanti itu pemeliharaan. Iya. Tapi Di maksudnya luar itu, boleh nggak Pak itu jadi pertimbangan saat kita mau beli gitu? kayak sih kita lebih fokus ke pembelian ya Bu. Untuk ke jasanya sendiri itu nanti itu di lain Oke. di lain apa ya? Di lain prosedur pembeliannya gitu. Apa namanya? eh kita mau beli motor kan di mana aja bisa kan ya. Servisnya tetap di daerah masih gitu ya Pak Muji ya. Seperti itu sih. Jadi kalau bisa sih fokus ke pembeliannya aja dulu Bu, pembelian alatnya. Nah untuk jasanya itu kan nanti eh, mungkin dianggarkan di 2 tahun yang akan datang. Nah itu baru dinegokan di lain apa di luar itu. Apalagi nanti kan kami juga akan rencana membuatkan etalase jasa pemeliharaan ya, alat kesehatan. Nah itu nanti ya artinya ibu bisa lebih apa ya bernegosiasi kembali gitu. Mungkin bisa lebih murah jasa pemeliharaan yang ada saat ini di daerah. Mungkin seperti itu sih Bu. Rencananya sih bulan ini kami akan tayangkan juga Bu untuk jasa pemeliharaannya. Ya, jadi mengenai layanan tadi, garansi layanan pemeliharaan dan sebagainya itu di luar harga kontrak katalog ini. Itu mungkin Ibu Iya. bisa klarifikasi ketika bertransaksi, ini gimana ini? Nah, supaya ya ada penjelasannya lah, apakah itu termasuk masih di cover atau tidak. Kalau di cover bisa di Palembang atau di Jakarta, ataukah teknisinya dari Jakarta datang ke Palembang dan sebagainya. Itu pertanyaan Ibu ketika ber-earforcing gitu ya. Itu mungkin harganya di luar itu tadi, atau bisa itu udah di cover ya. Itu tinggal bagian dari Ibu klarifikasi pada penyedia mungkin begitu. Tapi nanti selanjutnya Kementerian Kesehatan akan juga mengembangkan apa tadi jasa pemeliharaan. Nanti akan ketahuan harga satuannya, per lokasinya berapa dan sebagainya. Tapi saat ini belum ya. Saat ini belum oleh Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Kiki. Berikut ada pertanyaan juga dari Pak Ansori ya. Bertanya mengenai alat kesehatan dan obat dari e-katalog sektoral kalau regen lab laboratorium dan alatnya, apakah itu disediakan juga oleh Kementerian Kesehatan ini? Regen ya, bahan kimia ya mungkin ya. Laboratorium dan alatnya, regen alatnya. Demikian Pak Ridwan, apakah sudah ada itu di katalognya Kemenkes? Untuk regen ya Pak? Ya, sama. Untuk regen ya, untuk regen sudah ada sih Pak. Sudah ada. Sudah ada di katalog juga untuk regen. Jadi sebenarnya di Kementerian Kesehatan itu bukannya pengkategoriannya itu bukannya alat kesehatan aja sih Pak. Jadi termasuk barang habis pakai ini Pak. Termasuk yang surket ya. Surket dia tidak punya izin edar, tapi dia mempunyai surat keterangan dari Kementerian Kesehatan. Contohnya genset penunjang kesehatan. Nah itu kan misalkan itu sebenarnya bukan alat kesehatan kan Pak ya. Nah itu alat penunjangnya. Nah itu masuk Pak ke di etalase alat kesehatan. Cuman dia termasuk kategori apa ya alat penunjang yang dibuktikan dengan cukup surat keterangan aja karena dia tidak mempunyai izin edar. Nah artinya apa? Kenapa bisa genset itu? Karena genset itu surat keterangan yang kami berikan adalah sebagai alat penunjang alat kesehatan. Misalkan di puskesmas itu karena misalkan alatnya untuk misalkan di rumah sakit alat operasinya listriknya mati, itu pun bisa langsung dipakai genset sebagai penunjang alat kesehatan tersebut. Seperti itu sih Pak. Jadi kami
termasuk reagen. Nah ini kami juga sudah memfasilitasi untuk penayangannya di sektoral kesehatan. Gitu Pak. Ini ada pengembangan pertanyaan Mbak. Bagaimana kalau PHP ya? BHP, barang habis pakai, atau regen tadi diproses sebagai katalog lokal, masuk lokal, boleh nggak? Pertanyaan itu. Gimana itu? Ya? Barang habis pakai, regen dan sebagainya, boleh nggak masuk katalog lokal? BMHP ya Pak? Ya. Kembali kalau itu aspek kesehatan, enaknya kalau itu mengelompok Pak. Oh, di katalognya Kemenkes kalau ya, terkait aspek kesehatan ya tetap di sektor kesehatan Pak. Ya, kalau kesehatan ya. Karena di kami juga pengkategoriannya itu bukan alat kesehatan toh Pak. Jadi ada barang habis pakainya di situ ada juga kategorinya. Gitu. Iya. Jadi saya pun sepakat kalau yang berhubungan dengan kesehatan sebaiknya dicari dulu lah di Kemenkes. Kalau nggak ada baru cari katalog. Ya. Kalau memang belum tayang di sektoral ya apa di instruksi untuk tayang aja gitu. Karena penayangan juga nggak susah sekarang kan Pak. Cukup tayang dan langsung tayang aja setelah daftar. Oke, demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Dewi Sartika, nggak ada pertanyaan, Bu? Pak Irman Saputra. Berikutnya ada lagi, Pak ya, konsolidasi selain tadi USG sama antrometri. Yang akan direncanakan muncul lagi ada, Pak? Itu Pak yang alat KJSU. Kanker, jantung, sama apa lagi ya? Itu KJSU singkatan ini kan Pak. Uronologi U-nya itu. Nah itu sudah tayang sih Pak yang untuk kanker dan jantung. Dan uronologi ini juga nanti akan kita konsolidasikan juga rencana. Ya. Ya memang seharusnya alat-alat yang sama untuk berapa tadi 2.000 rumah sakit kalau bisa dikonsolidasikan. Iya betul Pak. Mereduksi kesibukan di luar tupoksi rumah sakit. Sibuk tender, harusnya kan sibuk melayani masyarakat kesehatan, aspek kesehatan, bukan sibuk tender. Iya. Iya, sepertinya ada BMHP juga yang perlu dikonsolidasikan Pak. Cuma kami sedang lagi apa alatnya, ada 2 alat yang akan bisa dikonsolidasikan Pak. Yeah. Selamat siang Pak Muji. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Bu, dari mana Bu? Pemda mana? BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Oh, Rohul, Rio ya? Riau ya. Kebetulan minggu yang lalu saya baru klik untuk katalog sektoral pengadaan ini Yudi sama implan untuk di Dalduk KB Dalduk. Saya pejabat pengadaan di sana kebetulan. Saya stay di sekretariat daerah di BPBJ, tapi ditempatkan di pejabat pengadaan di Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Apa tuh? Ya gitu. Tapi tetap pembeliannya tetap di katalog sektor Kemenkes. Ya Pak Ridwan ya. Mantap Bu. Walaupun jauh kan tetap di katalog sektoral karena kan terkait masalah komunitas kesehatan memang ada di Kementerian Kesehatan dan memang udah ada surat dari LKPP nih Bu untuk mengimbau kepada para pemerintah daerah bahwa penayangan untuk alkes dan obat ini hanya dilakukan di katalog sektoral kesehatan. Ya, tapi makasih, memang Bu. DAK itu kan dana DAK APBN tetap memang di jutlasnya tetap ke katalog sektoral itu Pak Ridwan. Jadi bisa keluar dari situ. Terus aturannya kita tinggal ngikut yang PDN, TKDN tinggal kita cek aja di etalase bla 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 sudah sesuai prosedur mana yang rasanya lebih murah dan kita nego sesuai aturan di Permen KPBN nomor 122 tahun 2022 itu ya udah gitu.
Tapi yang menjadi kekhawatiran kita kan ada Zoom yang sebelum-sebelumnya itu ada fraud yang memungkinkan untuk kita diperiksa nantinya, karena kita pengalaman juga saya diperiksa-periksa terkait katalog ini dan banyak juga kejadiannya kita akhirnya kena sanksi. Pengalaman juga Pak Muji. Jadi tapi nggak perlu diceritain, nanti yang belum ngeklik katalog jadi warning gitu kan, tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang kalau saya berprinsip ikuti aturannya. Kalau judul-judulnya memang diarahkan untuk katalog, udah gas aja dulu. Terlepas nanti ada kesalahan bla bla, kita koordinasi selalu dengan inspektorat, dengan BPKP. Ya salah-salah sedikit nggak apa-apa deh. Yang penting kita mulai aja dulu gitu prinsip saya. Itu Pak Muji, Pak Ridwan. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Dewi ini. Atas pertanyaan Bu Dewi, saya timbul pertanyaan Pak Ridwan. Kan Ya, ada BKBN, ada lembaga BKBN yang mungkin ada kebutuhan implan, KB, dan sebagainya. Itu ada di katalognya BKKBN itu kalau Kemenkes, kalau untuk pandangan seperti itu. Katalognya Kemenkes atau katalognya BKKBN? Saya belum ngecek BKKBN. Gimana Pak Ridwan? Yang HB ya? Jadi ada implan dan IUD dan sebagainya itu. Sepertinya nggak ada Pak yang untuk IUD-nya itu. Nggak ada di Kemenkes. Oh, nggak ada. Mungkin di Iya. BKKBN ya? Iya, BKKBN Pak. Iya, Ya, sektoral kemarin itu yang memang memang dari BKKBN-nya juga disuruh kita memilih dari beberapa penyedia. Itu kita cek dulu di istilahnya tuh kan ada prosedur-prosedurnya, kita ikuti saja. Yang rasanya kita bisa nego dan harganya pas sesuai dengan harga pasar, itu yang kita klik. Itu aja sih Pak. Nggak terlalu rumit karena belanjanya juga nggak banyak. Itu di katalog Kemenkes atau katalog BKKBN? Kemenkes kemarin loh. Oh, Yang iya. kalau HP meter ada di kita sih Pak, kalau HP meter ya. Iya. Iya. BKKBN. Oke, terima kasih Bu Dewi. Karena Jadi- alat-alatnya juga alat-alat kesehatan kan, orang yang makainya juga. Saya juga pernah ke seksi advokasi di Dalduk itu tahun 2011-2012. Itu kan pelaksana di lapangan itu kebanyakan adalah tim medis dari bidan. Jadi ya nggak jauh-jauh dari Kementerian Kesehatan juga Pak Muji. Memang kita nggak paham alatnya, tapi nanti kan mereka mengarah, maksudnya itu memberi arahan yang seperti ini Bu, yang mau dibeli, yang seperti ini yang mau diorder gitu. Ya, Saya oke. basicnya bukan orang kesehatan Pak Ridwan, saya orang biasa, fungsional muda, Japung. Sama Bu. Ya, Saya orang hukum Bu, bukan dokter. bukan dokter ya. Iya. Iya, jadi karena saya mengambil BJ aja di terjun sini. Yang Oke, penting oke. kita sesuai prosedur aja ya Pak Muji ya. Iya, Pak. Betul. Ya. Benar. Berikutnya ada dari Pak Ardian ya. Pak Ardian ini tanya nih. Mohon izin memberikan pendapat PMHP, Regen, kan NIE-nya masuk kategori alat kesehatan, AKD, AKL. Jadi hanya bisa di katalog sektoral Kemenkes sesuai dengan Surat Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP ya. Oh, yang itu yang 26 September 2022. Oke. Beri pendapat Pak Alkas kan ya? Ardian ini. Oh, ini ada Pak Irman. Pak Irman bertanya langsung, silakan dibuka suaranya, Pak. Baik Pak Muji. Dari mana Pak Irman? Terdengar Pak ya? Dari Ya. Aceh Pak, dari Universitas Teguh Umar. Kebetulan sudah di Satpol 1 Biro PBJ Kemendikbud Pak. Ya, oke. Gimana? Apa pertanyaannya? Gini Pak, kita di Satker Pendidikan umumnya saat alat laboratorium untuk yang MIPA nih ya, XR Pak. Apakah memang kita bisa akses ke katalog Kemenkes nih Pak, atau maksud tadi apakah Kemenkes ini memang ada link tersendiri untuk kita akses katalognya, atau memang LKPP katalog LKPP saat ini sehingga kita cari subnya yang Alkes sehingga kita dapati. Karena gini Pak, kita juga pernah masuk alat-alat laboratorium. Kadang-kadang saat kita konfirmasi ke user ini apakah ini sudah pernah didapati katalog, katanya tidak ada di katalog.
Itu yang sering kita dapat informasi. Padahal secara pengadaan kan kita disarankan dulu untuk pengadaan untuk cross check dulu apakah memang ada di katalog atau tidak. Ini beberapa alat yang masuk kadang-kadang mendekati ke alat kesehatan seperti misal mikroskop atau alat uji apa. Sehingga alat-alat laboratorium ini kan ada yang mendekati dengan alat kesehatan. Apakah kita memang harus akses ke katalog kesehatan khusus atau jalur umum juga, katalog umum, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Karena memang sama sekali belum akses ke katalog Kemenkesnya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Sebelum Pak Ridwan menjawab, saya menambahkan lagi lah. Jadi katalog konsolidasi biasanya kan dikembangkan letaknya di LKPP seperti alat konsolidasi konsolidasi laptop dan sebagainya. Nah, sekarang ada namanya konsolidasi tadi USG sama metri tadi, antrometri tadi, apakah itu letaknya di LKPP ataukah letaknya di katalognya Kemenkes? Yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Irman tadi, ketika dia butuh alat-alat lab, ternyata ada di katalognya Kemenkes, boleh nggak dia beli? Walaupun dia bukan instansi kesehatan, bukan rumah sakit, bukan Dinkes, bukan rumah sakit swasta, dan sebagainya. Dia sebagai perguruan tinggi negeri, mau beli juga lah di katalognya Kemenkes. Boleh nggak seperti itu? Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Silakan Pak Ridwan tanggapi. Baik, makasih Pak Herman. Jadi konsolidasi alat kesehatan memang ini ada di etalase Kementerian Kesehatan ya. Jadi kalau Bapak mau proses purchasing itu bisa langsung ke, kalau memudahkan yang bisa langsung aja ke sektoral Kementerian Kesehatan. Nah, di situ sudah nanti ada etalase-etalase yang akan Bapak pilih ya terkait yang dibutuhkan alat tersebut. Dan yang kedua, untuk alat atau obat yang tayang di kesehatan ini dibeli oleh siapa saja. Nah, ini siapa saja bisa dapat beli, Pak. Panjang itu menggunakan anggaran PPN atau APBD ya, Pak Muji ya, untuk pembelanjaannya. Jadi tidak terbatas untuk rumah sakit atau apa, mungkin bisa dari di luar sektor kesehatan itu sendiri, bisa langsung beli di etalase atau di katalog sektoral Kementerian Kesehatan. Mungkin itu Pak Herman, Pak Muji. Mungkin bisa ditambah Pak Muji. Ya, terima kasih. Jadi saya menambahkan aja Pak Herman. Jadi kalau Bapak butuh alat lab, ya kalau ada di Kementerian Kesehatan ya Bapak bisa beli. Mungkin alat lab tadi bisa juga di Kementerian Pendidikan ada, mungkin juga ada di POM, mungkin juga ada di katalog lokal dan sebagainya. Jadi kalau itu berkaitan dengan di luar kesehatan bisa juga di banyak tempat ya. Tapi kalau itu berkaitan dengan aspek kesehatan juga ada di Kemenkes gitu ya. Itu mungkin Pak Herman. Oke, terima kasih Pak Herman. Ini ada pertanyaan dari Pak Brandus. E-katalog apakah ada peluang korupsinya? Ya, harga e-katalog di etalase yang akhir-akhir ini lebih cenderung mahal dibanding dengan daftar e-katalog 9 tahap lalu. Ya, jadi sekarang katalognya kan 2 tahap saja. Begitu ada etalase, dia memasukkan dan dia tayang, harganya sembarangan saja begitu. Ya, mungkin Pak Ridwan bisa memberi gambaran ini bagaimana nih mengenai ini obat dan alat kesehatan ini dengan adanya 2 tahap tadi. Tadi kan sudah kelihatan yang masukkan nggak CV harusnya PT, harusnya PBF, dan nanti masuk CV juga bisa. TKDN ditulis harusnya dia punya 15, ditulis 75 juga bisa. Iya. Gitu Pak. Silakan Pak Irwan tambahin, tolong koreksi juga. Iya. Iya, jadi apa namanya, karena terkait proses bisnisnya ini ya Pak ya, dengan kebijakan yang baru ini, para tim audit ini banyak yang melirik juga nih Pak. Apa namanya, beda dengan proses-proses katalog sebelumnya gitu ya. Nah, ini dengan yang kebijakan yang baru, dengan proses bisnis yang baru, ini kemungkinan terhadap hal tersebut, nah ini mungkin menjadi apa ya, menjadi perhatian juga nih ke para tim auditor ya, Pak Herman, Pak Muji ya. Nah, ini untuk apa ya, mitigasi risikonya, mungkin risikonya malah lebih apa Pak ya, ini saya malah tanggung jawabnya ini
PPK lebih besar menurut saya sih dengan kondisi yang saat ini yang tayang dengan kebijakan 122. Karena peran PPK ini sangat besar sekali pada proses application kali ini. Dia harus melakukan verifikasi, negosiasi harga, dan hal-hal yang lainnya. Nah ini tugas berat juga itu untuk PPK. Makanya nanti saat ini para tim audit nih agak melirik-lirik juga gitu. Jadi kita sih yang penting kita sesuai ketentuan aja ya. Jadi sebenarnya untuk persiapan proses kata purchasing itu mohon dilakukan lah. Karena di 122 sudah cakap jelas Pak Bapak Ibu. Jadi dalam proses purchasing itu beda dengan yang dulu. Jadi PPK dulu itu langsung klik bisa. Tapi saat ini harus dilakukan sebelum proses klik itu harus dilakukan tahapan-tahapan oleh para PPK. Pertama, spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Yang kedua, dia memprioritaskan PDN-nya. Yang ketiga, dia harus memverifikasi terkait masalah verifikasi produk, verifikasi spek, termasuk harga. Nah ini yang harus dilalui oleh para PPK dan PP, di mana peran PPK dan PP ini yang harus dilalui pada tahapan sebelum proses klik purchasing. Mungkin itu sih Pak Muji, Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Jadi gini Pak Brandus, apapun sistemnya ya tergantunglah pada orangnya. Jadi apakah itu SPC, apakah itu tender, atau katalog e-purchasing, kalau mau korupsi aja bisa. Jadi tergantung pada orangnya, karena ini benturan keinginan. Jadi tetap ada korupsinya, ini bisa korupsi. Walaupun itu sudah disaring 9 tahap pakai metodenya LKPP juga, mau korupsi juga masih bisa. Ya, jadi tetaplah kita melakukan mitigasi risiko. Jadi kalau hari ini kita melakukan negosiasi, hasilnya masih lebih mahal daripada harga pasar, ya udah pakai yang di luar katalog aja, termasuk yang mini kompetisi. Sudah di mini kompetisikan, sudah bersaing harga, masih tinggi harganya, ya batalkan aja mini kompetisinya, begitu. Loh, Pak, itu aturannya di mana? Dibatalkan di mana? Loh, kita kan berpikiran, Pak, risiko kerugian negara. Jadi kalau masih ketinggian harga dan sebagainya, ada yang lebih murah, ya gunakan aja yang lebih murah, begitu, Pak. Jadi tindakan kita ukurlah mengakibatkan kerugian negara atau tidak. Kalau mengakibatkan ada potensi kerugian negara, ya cari yang lain aja gitu, yang mungkin lebih murah dan berkualitas ya, tidak asal murah ya. Maka dikatakan pada harga yang terbaik. Harga terbaik kadang nggak harus yang termurah atau dimaknai begitu Pak Brandus. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Kita kasih satu kesempatan mau bertanya langsung. Wah, ini ada Pak Brandus, mohon maaf tidak bisa hadir. Padahal sudah, apa ini? Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, ya ini Pak Retan, Pak, ada banyak kesibukan ini. Jadi kalau saya simpulkan ya, hari ini ada namanya katalog konsolidasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi semua aspek obat dan alat kesehatan berada hanya di katalognya Kemenkes. Dan Kemenkes hari ini mulai mengembangkan katalog-katalog konsolidasi. Antara lain konsolidasi USG dan Antromerti ini yang menurut SE-nya adalah wajib digunakan. Beda dengan pengadaan laptop ya, konsolidasi laptop itu sifatnya kan himbauan yang sekarang ya. Yang tahun lalu wajib yang laptop. Sekarang laptop adalah himbauan. Tetapi kalau yang USG sama Antromerti ini wajib digunakan, wajib dibeli kalau ada kebutuhan. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin Pak Ridwan ada testimoni terakhir sebelum kita tutup acara ini. Silakan Pak Ridwan. Suaranya Pak belum berubah. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat terima kasih juga nih atas undangannya Pak Muji, dan juga bisa menyampaikan nih Pak Muji terkait surat edaran bersama tentang konsolidasi ini. Jadi sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Muji, dan juga tadi saya sampaikan juga di paparan bahwa proses purchasing untuk alat-alat yang
kami sudah konsolidasikan di katalog elektronik sektoral itu sesuai dengan surat edaran bersama, itu wajib dilakukan melalui etalase katalog elektronik sektoral. Jadi mohon Bapak Ibu dapat mungkin mempelajari lagi ya surat edaran bersama itu. Kalau memang produknya di luar konsolidasi ada yang lebih murah, speknya TKDN lebih tinggi, dan speknya juga sesuai, mohon dapat diinformasikan penyediaannya juga untuk melakukan pemasukan ya ke konsolidasi alat kesehatan Kementerian Kesehatan. Nantinya juga mungkin bukan yang USG dan Antro aja ya Bapak Ibu yang akan kami konsolidasikan, termasuk obat juga rencana kami konsolidasikan. Ada juga barang habis pakai, nah ini kami akan konsolidasikan juga. Dan juga yang sudah baru berproses yaitu KJSU, yaitu alat kesehatan jantung, kanker, stroke, dan uroneurologi. Yang ini kami sudah proses juga proses konsolidasinya. Jadi Bapak Ibu mungkin terkait masalah kebutuhan alat kesehatan maupun obat, dimohon karena ada di katalog sektoral, mungkin Bapak Ibu dapat langsung melakukan proses ya pembelian melalui purchasing di katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan. Kalau memang nanti ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, ditanyakan, bisa langsung mungkin kontak ke Pak Muji, mungkin tahu ya nomor kontak saya. Bisa ke Pak Muji. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Ini sangat bagus acaranya. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang baru di Kementerian Kesehatan, mungkin bisa kami sosialisasikan kembali Pak Muji. Tapi sebelumnya ada undangan dulu dari Pak Muji ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Ya, bersyukur kita alhamdulillah telah mendengarkan diskusi presentasi mengenai katalog alat kesehatan yaitu USG sama Antro Merti dengan narasumber Bapak Ridwan, sehingga meneguhkan sikap kita bagaimana pengadaan alat kesehatan yang baik, yang berkualitas, harganya pun harga yang tidak mahal, tidak murah dan sebagainya, sudah sesuai dengan harga pasarnya, harga terbaiknya. Demikian semoga kegiatan-kegiatan kita senantiasa bermanfaat untuk menguatkan langkah-langkah kita dalam berkarya di pengadaan. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ridwan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah. Baik, kita tutup. Saya Pak Ridwan dapat kita perkenalkan meninggalkan acara. Mungkin ada kesibukan yang lain, silakan. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya acara kegiatan ini. Nanti hari Senin kita akan membahas mengenai aplikasi simpan di untuk Pokja Konstruksi mungkin ya, untuk Pokja Konstruksi hari Senin ya, dengan narasumber Bapak Fani Tuha. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama insya Allah hadir di hari Senin jam 2 ya, jamnya jam 2. Terima kasih, kita keluar dari grup. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih semua ya Bapak Ibu. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya.